Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat IKADI? Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah. Kita dapat bersua kembali di podcast IKADI Sumatera Utara. Dalam suasana hati yang riang tentunya kita berharap Allah berikan keberkahan kepada segala aktivitas kita. Bersama kita para sahabat IKADI sudah hadir dosen kita, praktisi pendidikan kita di Sumatera Utara, Bapak Dr. Haji Lisyanto MSI yang merupakan staf pengajar dosen di Universitas Negeri Medan, dan bersamaan dengan beliau juga adalah salah seorang ketua bidang pendidikan dan pelatihan PW IKADI Sumatera Utara. Apa kabar Pak Alis, sehat? Alhamdulillah. Tugas-tugas lancar Pak Alis ya? Insyaallah. Insyaallah, alhamdulillah. Para sahabat IKADI yang dirahmati Allah, tema kita malam ini bicara tentang dunia pendidikan. Tentu kita ingin mengkaji bagaimana kontribusi pendidikan hari ini kepada keumatan. Ini yang lagi heboh Pak Alis. Ya. Pesantren Al Zaitun. Yang tak lepas adalah institusi pendidikan. Oke. Kita pesantren. Mulakan begini Pak Ali, sederhananya. Dalam pandangan masyarakat kita, bagaimana pendidikan ini sebenarnya harus ditanamkan oleh orang tua kepada putra-putrinya? Baik, terima kasih Pak Yus Mariono, ini host kita pada kesempatan ini gitu ya. Jadi ini adalah hal yang urgent sebenarnya bicara pendidikan itu ya, karena untuk merubah suatu kondisi atau merubah dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak sejahtera menjadi sejahtera, dari tidak makmur menjadi makmur, itu peluang yang terbesar yang dimiliki oleh sebuah bangsa atau masyarakat adalah dunia pendidikan. Dunia pendidikan. Nah, sekarang bagaimana dengan gambaran dunia pendidikan saat ini gitu ya. Jadi kalau kita merujuk bahwa di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa itu tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan itu adalah mengembangkan potensi peserta didik ya. Mengembangkan potensi, setiap peserta didik itu punya potensi ya benar. Tapi harus itu tidak dibiarkan, harus dikelola, dimanage dan dikembangkan. Nah, dikembangkan untuk apa? Potensi itu dikembangkan untuk menjadi manusia yang beriman dulu. Nah, jadi yang utama itu beriman Pak Alis ya, bukan berpengetahuan tapi beriman dulu. Beriman, bukan dia menjadi seorang dokter, menjadi seorang insinyur, menjadi seorang dosen dan lain atau profesi-profesi lainnya, tapi dia beriman dan yang kedua bertakwa. Nah, beriman, bertakwa. Beriman dan itu kata sambungnya dan. Ya. Artinya berbarengan berarti ya. Harus jadi satu line gitu ya. Jadi beriman, kemudian bertakwa, berakhlak mulia. Ya kan? Ini kayaknya beriringan seperti ini Pak di sini. Profil pelajar Pancasila ini. Dimensi pertama, beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Sejatinya semua baik dalam konteks kurikulum, baik dalam konteks pemaknaan sikap-sikap terhadap Pancasila, kalau zaman saya dulu ada P4, itu semuanya yang mengarah ke situ sebenarnya. Jadi cuman di dalam praktek pelaksanaannya ini harus perlu kita perbaiki secara bersama-sama gitu. Betul. Jadi harus kita pantau, kemudian syukur kita bisa berpartisipasi untuk memperbaiki kondisi pendidikan kita yang saya menilai bahwa kurang menggembirakan. Dari sisi mana nih Pak Lis yang kurang menggembirakan? Ini penting juga nih. Jadi kalau pendidikan itu sebagai tolak ukur sebuah proses kemajuan bangsa, maka kalau kita mengambil sebuah indikator dari atau indeks pengembangan sumber daya manusia atau IPM, peringkat Indonesia itu di 130 dari 199 negara. Sangat jauh Pak ya. Di IPM itu kan ada 3 indikator setidaknya. Yang pertama adalah berkaitan dengan kesehatan. Yang kedua adalah harapan hidup. Yang ketiga pendapatan per kapita. Jadi 3 itulah yang diramu, diturunkan menjadi sebuah poin-poin untuk mengukur IPM itu. Itu yang pertama.
Yang kedua, jika dikaitkan dengan tujuan pendidikan yang tadi, bahwa pendidikan itu mengembangkan potensi dia menjadi orang yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, cakap, berpengetahuan, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat fenomena-fenomena di masyarakat itu sebenarnya masih belum kena dengan tujuan itu, gitu ya. Artinya peluang ketercapaian daripada itu masih jauh. Masih jauh. Ya. Berarti apa yang menjadi cita-cita dalam pendidikan negara kita ini, Pak, masih jauh dari harapan. Betul. Iya, betul. Lalu keterkaitan kepada pengaruh orang tua dalam membangun ini pendidikan anaknya tentu sangat penting sekali, Pak ya. Tidak serta-merta dilepaskan begitu saja, tapi orang tua punya peranan penting. Betul sekali. Jadi memang kan sebagian masyarakat ya. Jadi kalau kita bicara tentang persekolahan, kemudian dan yang lain, meskipun pendidikan itu tidak hanya terfokus ya, hanya pada pendidikan yang sifatnya pendidikan umum ya, pendidikan agama juga penting ya kan, pesantren dan lebih-lebih untuk berkaitan dengan untuk mewujudkan atau mengembangkan potensi tadi menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Kemudian Pak Lis, kalau kita lihat ini para sahabat IKADI ya, bahwa dengan carut marutnya situasi hari ini, Pak, begal di mana-mana, kemudian kondisi pergaulan yang luar biasa. Ini kan paling ada pertanyaan, apakah semua ini disebabkan karena rendahnya mutu pendidikan kita atau rendahnya keinginan usia belajar kita untuk berpendidikan, atau barangkali ada bidang lain yang harus utama? Nggak usah dulu pendidikan deh, ekonomi dulu, atau ini gimana Pak Lis memandangnya nih? Ya memang secara faktual bahwa proses pendidikan itu tidak berdiri sendiri gitu ya. Betul. Memang pendidikan itu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain barangkali dengan budaya, kemudian dan lebih politik kemudian sosial ekonomi dan lain sebagainya. Tapi sejatinya untuk mewujudkan tujuan itu diawali dari prasekolah itu kalau kita itu adalah peran orang tua yang seharusnya dominan, seharusnya memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap pembentukan generasi-generasi yang akan datang. Betul. Jadi tidak bisa lepas gitu saja orang tua ya. Ini kan banyak hal Pak Lis, berangkat kerja pagi bersama anak, diantar ke sekolah, kemudian sampai sore baru dia dijemput, kemudian malam udah istirahat. Seolah-olah orang tua jarang untuk lepas gitu ya. Udah kuserahkan dengan pihak sekolah. Ini berarti salah ini Pak Lis ya, seperti ini ya. Ada sebuah fenomena ya. Lebih-lebih akhir-akhir ini tuntutan ekonomi yang begitu luar biasa. Betul. Kemudian ada yang orang tua, bapaknya bekerja, ibunya bekerja gitu ya kan. Sehingga kadang-kala waktu yang bermutu untuk putra-putrinya itu kadang-kala kurang Nah, itu yang juga menjadikan faktor-faktor penyebab. Lebih-lebih dengan adanya pengaruh dunia medsos yang luar biasa, teknologi informasi digital betul. Jadi kadang-kala kita di sini besok jangan ini ya, tapi di kamar dia melihat sesuatu kita sudah nggak bisa mengontrol betul. Itu kalau dikaitkan dengan bagaimana terkait dengan perilaku peserta didik atau anak-anak didik kita di dalam kehidupan bermasyarakat. Iya, berarti para sahabat IKADI TV yang dirahmati Allah, jangan lupa bahwa peranan orang tua dalam menentukan mutu pendidikan anak sangat penting. Tidak bisa serta-merta dilepas begitu saja. Nah, kemudian Pak Lis, akhir-akhir ini kan orang tua sudah mulai berpikir anaknya mau lanjut kemana gitu kan. Kemudian mau gimana cita-cita ke depan, itu kan berproses. Ada nggak trik dari Pak Lis bagaimana orang tua bisa menentukan pendidikan anak seperti apa yang akan dia berikan kepada putra-putrinya? Misalkan Pak Lis, ketika dia ingin bicara, saya pingin anak saya ini punya beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia gitu. Oh ternyata seperti ini karakter pendidikan yang harus sama anak saya. Ada nggak trik seperti itu yang Pak Lis bisa sampaikan? Sebenarnya kalau kita membuat sebuah kebijakan ini berkait dengan kebijakan sebenarnya kebijakan terkait dengan sistem pendidikan kita atau dunia pendidikan kita ya. Jadi
untuk menciptakan atau mengembangkan potensi peserta didik itu menjadi yang tadi, yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan lainnya. Ada 10, setidaknya ada 10 indikator itu memang harus ditempuh. Orang tua tidak bisa begitu lepas saja ya. Kemudian yang kedua juga bisa belajar terkait dengan situasi atau akademik atmosfer di sebuah lembaga. Atmosfernya. Berarti ini bicara iklim akademiknya. Iya, betul. Iya. Jadi kan ini jarang ditemukan nih bahasan ini, Pak. Iklim akademik di lembaga institusi ya, Pak Abdu ya. Lembaga institusi bagaimana iklim pendidikannya? Gitu ya. Itu bisa di suasana akademik, dan suasana akademik itu nggak bisa dicerita-ceritakan. Misalnya ini sekolah saya bagus. Akademik. Tapi begitu orang masuk di dalam itu sudah bisa menangkap mulai dari penataan di di sekolahnya kalau sekolah betul. Kalau di kampus kemudian dilihat dari profil-profil mahasiswanya, profil siswanya. Kalau kita masuk sekolah kemudian ada tamu, kalau murid-muridnya itu datang tamu terus salam terus menunggu, itu kan sudah kita punya orang tua. Sekolah ini kok bagus amat anaknya, padahal nggak kenal dengan saya. Betul. Saya banyak ketika saya belajar di Bogor itu mahasiswa S1 sampai sekarang alhamdulillah dosen-dosen yang muda saya itu ketemu dimanapun di kampus dia selalu salam dan cium tangan. Itu dosen ya. Jadi saya pernah bukan mahasiswa Pak ya? Bukan. Dosen tuh. Justru ini saya contohkan kepada mahasiswa itu, lihat tuh dosen itu kita itu di jalan pun salamnya gitu. Jadi ini kan sebuah proses membentuk bagaimana suasana itu tadi menjadi suasana yang memang ada keakhlakan keadaban orang betul. Kemudian juga profesional gitu ya kan. Jadi karena pendidikan ini kan sifatnya antisipatif dan progresif. Jadi orang yang memiliki pendidikan yang baik itu bisa mengantisipasi apa-apa atau peristiwa-peristiwa atau fenomena-fenomena yang akan datang gitu betul. Ya seperti kita mungkin tahun 2045 itu kan didengung-dengungkan dengan generasi emas. Generasi emas, betul. 2045 ya. Karena kita satu abad Indonesia merdeka gitu ya kan. Nah, tapi dengan kondisi yang seperti ini memang tidak mudah gitu ya. Jadi harus bekerja keras. Kalau kita sitir terkait dengan skor PISA-nya bisa. Matematika, ilmu pengetahuan membaca itu kita itu rendah sekali Pak ya. Rendah. Iya betul. Nah, itu yang harus kita berpikir atau kita kontribusi terhadap pengembangan pendidikan di Indonesia. Iya. Para sahabat IKADI yang dirahmati Allah, tadi ada cerita iklim akademik Pak ya. Berarti ini kan Pak Lis masa-masa di mana orang tua menentukan pilihan anaknya mau lanjut kemana, kalau mau kuliah kemana, ternyata salah satu poinnya adalah iklim akademiknya. Jadi yang dia tidak bisa dicakap-cakapkan, bisa dirasakan. Itu kalau kita lihat di sekolah-sekolah biasanya ada kegiatan 5S ya. Salam, senyum, sapa, itu. Kalau begitu orang tua pun ketika lihat anaknya disambut di depan pagar, kemudian sapa dengan orang tuanya, gurunya tuh, gitu ya. Ini luar biasa. Luar biasa Pak. Jadi yang seperti ini yang kita tanamkan Pak Lis ya. Ya. Lembaga-lembaga pendidikan yang akan ke depan nanti, karena kan saya melihat fenomena bahwa tadi pendidikan kita ini mungkin belum bisa secara baik untuk menciptakan yang sebagaimana tujuannya. Maka sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan yang bisa mengcombine antara profesionalisme dengan tadi keimanan, ketakwaan dan seterusnya, itulah akan menjadi pilihan bagi masyarakat. Pendidikan ke depan. Bukan lagi tujuan utamanya adalah kecerdasan yang paling utama Pak ya, bukan ya. Itu mengikut biasanya Pak ya. Iya. Ini juga saya lihat Pak Lis sudah mulai menjamur ini sekolah-sekolah sebenarnya umum, tapi sudah mulai membudaya, sudah mulai menghafal surah-surah pendek gitu ya. Kemudian kegiatan keagamaan juga sudah mulai meningkat. Ini berarti yang mulai tren positif nanti sekolah itu gitu ya. Gitu ya. Jadi orang tua sekarang juga sudah berpikir, orang-orang tua yang mungkin di menengah ke atas bahwa
akan menciptakan generasi atau putra-putrinya itu, memang yang pertama di situ. Banyak sekarang sekolah-sekolah yang boarding school yang berbasis keislaman itu luar biasa peminatnya. Banyak, betul. Ya, Bahkan Pak Lis mengkhawatirkan dengan melihat situasi yang seperti ini. Iya. Nah, itu orang tua banyak berhijrah. Oh. Hijrah pemikiran dalam memilih sekolah. Memilih sekolah ya. Ternyata memang fasilitas yang lengkap, kemudian biaya yang mahal juga belum tentu menentukan kualitas ya Pak Lis ya. Ada mungkin sekolah yang sederhana tapi pelan-pelan menapaki pembelajaran yang baik itu tuh udah mulai dililit oleh orang tua. Orang tua gitu. Jadi Pak Lis, ini lagi heboh-heboh dunia lembaga pendidikan kita dengan Al-Zaitun. Bahasanya pesantren lagi Pak Lis. Ini kita sudah mulai dengar, kata aku dari warga kita mulai ketakutan gitu kan. Kok berlambaga pompes begini pada pesantren kok bisa begitu? Ini kan gimana Pak Lis? Ada rasa khawatir juga nih pada orang tua ketika dia mau pilih nanti sekolah yang boarding school Islami seperti itu. Ini ada muncul juga kekhawatiran. Gimana Pak Lis memandangnya ini? Ya, kalau saya kurang tahu persis terkait di dalamnya yang saya itu hanya membaca dari media sosial, kemudian pemberitaan TVRI atau televisi gitu ya. Nah, tapi sejatinya itu harus orang tua itu mestinya merasakan itu tadi akademik atmosfernya. Jadi pada saat di sana itu seperti apa perlakuannya, kan tentunya juga bisa memantau terhadap proses pengembangan pelaksanaan pendidikannya untuk anak-anaknya gitu ya. Kan zaman dulu kita waktu itu ada sekolah atau masuk kan ada namanya pelonco gitu ya. Iya, betul. Antara senior dengan junior gitu ya. Nah, sekarang kan sudah mulai ditinggalkan gitu ya. Iya, betul, sudah nggak ada lagi, betul. Ya karena di samping itu memang tidak bagus juga pemberitaan media itu luar biasa terkait dengan perpeloncoan itu. Iya. Nampaknya media ini punya peran besar Pak untuk merubah sistem nih Pak. Iya. Punya pengaruh besar ya. Itu ya. Jadi kalau ini pesantren ya kami berharap bahwa tidak semua pesantren seperti itu. Betul. Gitu ya. Ini harus garis bawahi ya pemirsa ya, bahwa tidak semua pesantren. Iya. Artinya Pak Lis, jangan lupa para orang tua ketika ingin memilih lembaga pendidikan lanjutannya, lihat iklim akademiknya. Jangan sampai salah pilih. Pak Lis, kita masuk pada bagian akhir. Bahwa pendidikan juga punya kontribusi besar terhadap penyelesaian problematika keumatan hari ini. Betul. Hari ini beragam masalah yang ada, bahwa apa saja menurut Pak Lis dalam konteks pendidikan yang bisa menjadi solusi terkait persoalan keumatan ini Pak Lis? Jadi memang kalau di dalam pendidikan ini ya, jadi konsep-konsep membangun masyarakat ya. Jadi kalau pendidikan itu tadi beriman, bertakwa dan seterusnya itu, kemudian harus dilengkapi dengan konsep terkait dengan bagaimana membangun masyarakat. Kemudian yang kedua yang lebih penting dalam sebuah dunia pendidikan atau lembaga pendidikan itu adalah keteladanan. Jadi kalau misalkan di dalam setiap pendidikan itu gurunya bisa diteladani, dosennya bisa diteladani, pegawainya bisa diteladani, ya. Semua warga sekolah ya bisa diteladani. Iya. Saya kira luar biasa pengembangan pendidikan ini gitu ya. Iya. Dan problematika keumatan ini kan sekarang kalau dikaitkan dengan dunia pendidikan kan banyak masalah di sosial ya. Perceraian yang tinggi juga berpengaruh, korupsi yang tinggi juga berpengaruh gitu ya. Ini tambahan Pak, ada juga yang lagi heboh tuh di dunia pendidikan adalah bullying ini. Nah, itu juga. Nah, itu kalau orang tua sudah iklim akademiknya tahu bahwa sekolah itu ini sekolah ini tiap tahun ada bullying jangan di sini nih. Nggak tepat nih. Nah, gitu ya. Jadi kan kalau kita bicara tentang bullying ini kan saya membaca sebuah media itu di Jakarta pun tahun-tahun yang lama itu ya. SMA yang bonafit yang alumninya itu bisa menjadi orang-orang yang terkenal hebat gitu ya. Betul. Tapi juga berlaku bullying seperti itu gitu ya. Jadi mestinya bagi para orang tua kalau bisa ya kami berharap bahwa untuk melahirkan generasi yang kuat ya. Kuat bukan sekedar dia memiliki sebuah kompetensi tapi memiliki keimanan, ketakwaan, akhlakul karimah yang bagus ya kan. Insyaallah kalau itu bisa ditempuh atau bisa diwujudkan oleh para orang tua, mudah-mudahan putra-putri kita semua, generasi mendatang kita akan menjadi lebih baik.
Ya, 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 ya. Jadi para sahabat IKADI yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa pendidikan punya andil besar terhadap penyelesaian masalah keumatan ini. Bahwa di lembaga pendidikan banyak masalah-masalah, apakah tadi bullying, kemudian iklimnya juga belum terbangun, itu juga realitas hari ini yang kita hadapin. Iya. Jadi Pak Lis, sebagai kesimpulan kita bahwa orang tua punya peranan penting dalam menentukan bagaimana pendidikan putra-putrinya. Kemudian lembaga pendidikan juga punya kewajiban menciptakan iklim iklim yang iklim akademik yang kondusif, atmosfernya yang nyaman. Iya. Gitu ya. Bahwa kemudian target besarnya bukan saja kompetensi Pak Lis, tapi terbentuknya karakter siswa itu yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Oke. Kemudian kita berharap memang pendidikan ini adalah panglimanya Pak Lis untuk menyelesaikan masalah keumatan kita. Jadi tidak ada suatu bangsa atau negara yang majunya itu melebihi kemajuan pendidikannya itu. Wah. Jadi makanya kalau pendidikannya itu semakin maju, negara itu semakin maju terus gitu ya. Iya ya, dia begitu Pak Lis ya, apanya ya. Iya. Berarti kalau pendidikan kita tidak maju tidak berarti bagus, ya kita ini penting juga ini para sahabat IKADI yang dirahmati Allah. Oleh karena itu tentu kita sebagai umat dan juga rakyat Indonesia harus punya sikap untuk memajukan dunia pendidikan Pak Lis ya. Karena kalau kita ingin negara kita maju, maka jangan lupa pendidikan kita juga maju. Terima kasih Pak Lis atas waktu yang luar biasa ini. Kami tahu Pak Lis ini punya kesibukan yang luar biasa di lembaga kampus. Kemudian kesibukannya juga di sana sini kami lihat banyak sekali, tapi bisa meluangkan waktu bersama kita di podcast IKADI Sumatera Utara ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah, para sahabat IKADI yang dirahmati Allah, demikianlah bincang-bincang singkat kita bersama Bapak Dr. Haji Lisyanto MSI selaku dosen atau staf pengajar di Universitas Negeri Medan yang juga Ketua Bidang Pendidikan dan Latihan PW IKADI Sumatera Utara. Kita ketemu pada pertemuan selanjutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Dan kita tutup Pak Lis dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.